Untuk mengalami kegiatan pada hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saat kita buat dulu kesepakatan kelas untuk pembelajaran kimia. Jadi nanti saya akan membagikan sticky note, boleh membuat kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan di pembelajaran kimia. Jika sudah, kalian boleh menempelkan kesepakatan kelas untuk pelajaran kimianya di papan. Nah, ada lagi? Masih ada yang lain lagi? Udah habis ya? Oke, coba kita bacain dari yang tadi. Berbicara dengan sopan dan baik pada guru. Terus kemudian mengerjakan tugas dan PR sama aku. Saling membantu anak-anak pada kegiatan pembelajaran. Ya. Terus kemudian mengerjakan tugas dan waktu dan jawab menjaga kelas agar kondusif. Boleh makan tapi saat bicara tadi. Jangan terlambat masuk kelas dan masuk kelas. Oke. Selalu balik saat jam pelajaran berlangsung. Tapi saat pelajaran belajar dengan santai. Belajar harus menyenangkan. Memang saat dulu menjalankan materi. Jangan mandi kelas atau belajar sebelum mereka untuk makan. Jangan lupa saat jam pelajaran tadi. Kalau tadi apa namanya saat di kelas tidak belajar mau bersih. Sebaiknya fokus pada saat di kelas lewat dulu. Boleh pas aku boleh makan saat pelajaran. Ini oke. Boleh sambil kelas dan makan pelajaran. Belajar sambil mendengarkan. Boleh menyalakan musik saat di kelas. Berangkat dulu. Boleh makan di kelas, makan ringan atau main saat tidak berikan. Terus boleh makan permen. Ringan di dalam pelajaran. Oke, tahu ya. Jadi yang sering kita katakan tadi. Boleh makan di kelas saat ya. Boleh makan di kelas saat tugas mengerjakan tugas atau saat apa lagi? Boleh menyalakan musik saat tugas berarti makan dan menyalakan musik. Oke, lagi berbicara dengan sopan. Belajar dengan menyenangkan. Terus nanti di kelas. Nanti banyak di kelas. Nanti di kelas. Oke, lagi tepat waktu, masuk tepat waktu. Sama tadi kelas kondisi mana? Oke, jadi ini ada 5 kesepakatan yang harus kita sepakati saat pembelajaran kimia. Yang pertama yaitu boleh makan di kelas atau menyalakan musik hanya saat mengerjakan tugas. Jadi kalau nanti ada temannya presentasi atau misalnya saya merangkap, nanti di skip dulu makannya, baru nanti kalau sudah itu boleh. Terus kemudian berbicara dengan sopan baik pada teman ataupun kepada guru. Belajar dengan menyenangkan. Jadi nanti kalau misalnya kita lagi tegang, boleh nanti kalian negur, Bu, ayo dong cairin suasananya gitu. Boleh dong nanti Alif kasih ice breaking gitu misalnya. Terus kemudian tertib di kelas, tadi memakai sepatu di dalam kelas, terus kemudian banyak ya, tidak boleh ribut, gitu. Terus kemudian masuk tepat waktu baik saya ataupun nanti kalian. Jadi nanti kalau misalnya mau izin atau apa, nanti boleh bilang ke saya dulu atau ke ketua kelas, nanti baru bilang ke saya. Baru nanti kita sepakati untuk 5 poin ini selama pembelajaran kimia dalam 1 tahun. Karena ya dalam 1 tahun ini. Jadi nanti selama pembelajaran kimianya sama saya, kalian harus atau kita harus menyepakati aturan atau ini tata tertib ini. Baik, pelajaran presensi belum, coba diisi dulu. Sambil menunggu Haris mengisi link presensi SMA Negeri 1 Simo, kita bangkitkan semangat pagi dulu ya. Oke? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Dari waktu kelas 10, kalian perlu pelajari larutan elektrolit dan non elektrolit. Coba larutan elektrolit itu apa? Masih ingat nggak? Larutan yang bisa memanfaatkan arus listrik. Kalau larutan non elektrolit? Kira-kira bagaimana cara mengidentifikasi kalau ini larutannya elektrolit, ini larutannya non elektrolit? Bagaimana caranya? Kalau larutan elektrolit? Kalau elektrolit ada gelembungnya, kalau non elektrolit
Tidak ada gelembungnya. Ada lagi? Elektrolit saat pengamatan itu lampunya bisa menyala, kalau yang non elektrolit tidak menyala. Oke, gitu. Jadi kalau larutan elektrolit lampunya nyala dan ada gelembung, terus kemudian non elektrolit itu lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Oke. Nah, terus namanya apa? Alat uji elektrolit dan non elektrolit. Jadi selain elektrolit dan non elektrolit yaitu asam dan basa pada larutan. Nah, cara mengidentifikasinya itu juga menggunakan suatu indikator sifat asam dan basa pada indikator yang diekstrak dari bahan-bahan alami. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian nanti akan dapat diharapkan menganalisis konsep sifat dan dalam konsep sifat asam basa menggunakan indikator alami. Terus kalian nanti dapat mengaplikasikan sifat asam basa menggunakan indikator alami, menyusun proyek prosedur percobaan dalam pembuatan indikator yang diekstrak dari bahan alami, serta menyajikan hasil proyek dalam pembuatan indikator yang diekstrak dari bahan alami dengan tepat. Pendekatan, model, metode, dan penilaian. Jadi nanti pendekatan yang akan kita gunakan itu adalah technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi model yang digunakan adalah project based learning atau PJBL, di mana PJBL itu ada 6 tahap. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Yang kedua, membuat desain proyek. Terus yang ketiga, menyusun penjadwalan, monitor kemajuan proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman. Itu nanti itu pemasarannya. Nah, terus kemudian metode yang digunakan praktik, terus diskusi, tanya jawab, dan nanti akhirnya di pertemuan berikutnya ada presentasi. Penilaian. Jadi selama pembelajaran ini saya akan menilai sikap kalian saat pembelajaran, terus pengetahuan kalian, terus kemudian keterampilan kalian. Bayi dikasih lemon. Asam itu dapat dirasakan dengan lidah, rasanya masam. Jadi kalau kalau kalian pernah nggak merasakan lemon? Rasanya apa? Asam. Teridentifikasi sifatnya asam. Terus kemudian ada lagi busa sabun yang bersifat basah. Kalau dipegang busa sabunnya itu bagaimana? Licin, ya kan? Licin. Pernah nggak sengaja, pernah tidak sengaja nggak terjilat gitu? Tapi nggak semua, tidak semua sifat asam dan basa itu dapat dirasakan. Jadi kalian juga harus berhati-hati. Misalnya mandi pakai misalnya ini Fixal, itu kira-kira kalau terlalu lama pegang itu gimana rasanya? Panas, gatal-gatal ya. Itu di kulit saja itu kita merasakan seperti iritasi kecil. Apalagi kalau sempat kalian jilat atau merasakan, jadi itu berbahaya. Kira bagaimana ya cara mengidentifikasinya kalau nggak dirasakan dengan ekstrak bahan alam? Oke, silakan dibuka KPD-nya. Kalian literasi jenis indikator alami yang akan dipraktekkan. Daun suji. Kalau daun suji berarti kira-kira dapat mengidentifikasi asam atau basanya. Misalnya asamnya itu pas di asam warnanya apa, pas di basa warnanya apa, pH-nya berapa. Silakan diliterasi, boleh browsing, boleh baca buku, boleh. Silakan. Dan referensinya sudah kemudian desain perencanaan proyek tadi sudah mencari referensi, terus mendesain perencanaan proyek, yaitu judul proyek yang mau dilaksanakan ini apa, tujuannya mau ngapain. Kalau sudah semua sudah ya. Oke, lanjutnya
kelompok ada 5 orang. Ada yang pernah Febiana Pak? Jadi nanti silahkan dibagi-bagi namanya siapa, kerjanya ngapain. Juga tuliskan prosedur pengerjaan proyek. Ditulis dulu bagaimana cara membuat indikator alaminya. Kemudian setelah selesai dibuat indikator alaminya, diuji dengan larutan pH 1 sampai 13. Berarti kan tadi ada apa yang bulat-bulat itu namanya? Itu diapain? Diberi label 1 sampai 13. Terus kemudian diambil larutan pH-nya yang 1 sampai 13 itu di plat tetes. Baru kemudian diuji menggunakan indikator alami. Terus kemudian warnanya itu yang 1 sampai 13 dikalibrasikan menggunakan peta warna. Jadi nanti kira-kira ini kan ada warnanya kan, ada macam-macam kan di sini. Ya. Nih, nanti dikalibrasikan. Kira-kira cocoknya apa? Paham? Berarti nanti cocok enggak? Oh ternyata pH 1 itu apa namanya? Misalnya ini warnanya ungu atau warnanya di sini ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang kuning. Cocok enggak sama pH indikator yang kalian uji? Paham ya? Terus kemudian diuji dengan bahan yang ada di sekitar jeruk nipis, sabun deterjen dan air. Lanjut, tadi kita udah sekalian review ya, review desain sudah dilaksanakan. Jadi tadi kalian pas desain desainnya juga udah baik, terus cara kerjanya juga tadi sudah saya pantau. Tahap berikutnya buat produknya itu berupa infografis. Jadi nanti infografisnya ditaruh di kertas karton. Nanti kita mau presentasinya pakai Windows Shopping. Lagi. Langsung dimulai saja ya presentasinya sih. Kurang 1. Nanti saya beri waktu 5 menit, terus kemudian pindah lagi 5 menit, 5 menit. Jadi yang mengunjungi silahkan siapkan alat tulisnya dan kertasnya. Boleh pakai sticky note, boleh pakai kertas, pakai isolasi boleh.
deterjen atau hasilnya karena kematian. Ini hasil produksi kemarin. Dari hasil pengamatan Kenapa hasil produksi bisa berwarna seperti itu pada manggis berwarna ungu? Hanya bisa berwarna coklat karena jadi seperti ini karena kulit manggis luarnya diikutkan di tumbuh. menghasilkan warna hitam. Kita simpulkan bareng-bareng mengenai indikator alami. Jadi indikator alami itu dibuat dari bahan organik atau dari bahan alami yang dapat mengidentifikasi apa asam dan rasa. Tapi tidak semua, ya kan? Ada yang hanya stucknya di pH 6 sampai 8 saja, ada yang 1 sampai 9 saja. Jadi sekarang coba dikeluarkan handphonenya semua, silahkan kerjakan yang refleksi dulu. Semua disubmit sudah? Evaluasi. Evaluasinya dikerjakan, ada 4 soal. Sudah selesai semua ya? Berarti kita menyudahi pembelajaran untuk hari ini. Oke, silakan Haris dipimpin untuk berdoa. Coba duduk siapkan untuk mengakhiri kegiatan pada pagi ini. Live. Selesai. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi